Selamat pagi, good morning brothers and sisters. Welcome to IFGF Atlanta Service online pagi hari ini. Kita bersama-sama bersatu hati ingin memberikan puji-pujian, penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Semoga saudara dimanapun Anda berada dan apapun situasi Anda saat ini, kiranya Tuhan kita menyertai kita selalu. Amin. Mari pagi hari ini saya ajak kalian semua bersama-sama kami semua memuji Allah kita yang berkuasa dengan puji-pujian pagi hari ini. Haleluya. Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes Lord, benar Tuhan, ada kuasa di balik nama-Mu. Namanya benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Dalam nama Yesusku, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama
kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Benar Tuhan. Yes. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau sudah menyerahkan anakmu yang tunggal ya Tuhan, untuk menebus segala dosa-dosa kami, serta sakit penyakit kami, dan pembenaran-Mu Tuhan, dan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Terima kasih ya Bapak. Begitu besar kasih-Mu Tuhan pada kami semua Bapak. Kasih-Mu melampaui dari akal pikiran kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Thank you Lord. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Could imagine such grace and mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings holds in His arms. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body
You never let us down, oh Lord. You're never gonna let me down. You never leave us. And you never forsake us. It's your promise. You're never gonna let. You're never gonna let me down. Keep on singing this to the Lord. You're never gonna let. You're never gonna let me down. Because you're faithful, God. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. Yes, because you are. You're never faithful, God. And you are good. You are good. You're good. Oh, 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 you're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. That's true. You're never gonna let. You're never gonna let me down. We put our faith in you, God. You're never gonna let. You're never gonna let me down. Keep on going. You're never gonna let me down. Because you're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, so you are good. You give us your goodness, oh Lord, in our life. You never let us down. Hallelujah. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh. Hello some people, happy Sunday, jumpa lagi di IFJF Atlanta Online Service. Pengumuman hari ini, setiap Selasa, kita masih mengadakan prayer meeting. Bagi siapa saja yang mau mengikuti, bisa bisa mengikutinya melalui Zoom link yang tersedia. Dan pengumuman yang kedua, bagi siapa saja yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui link yang tersedia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persembahan dan perpuluhan, saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu, kehadiranmu di sini sekarang. Terima kasih bahwa Engkau menerima persembahan dan perpuluhan ini, dan Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umatmu, bahkan sekarang ini. Dan aku berterima kasih atas itu. Dan dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persembahan dan perpuluhan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda semuanya dimanapun Anda berada. Saat ini kami berdoa supaya kasih Kristus
kemurahan, kebaikan, dan sukacita surgawi melimpahi dan menjangkau Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Dari kami berdua pada hari ini bersama dengan Ibu Grace, kita boleh menyampaikan kabar baik kepada Anda semuanya. Ya, sebelum kita mulai semuanya, kita akan mendeklarasikan sekali lagi iman percaya kita kepada apa yang Tuhan telah sediakan di dalam kitab Mazmur 91 dalam menghadapi setiap situasi. Di dalam online video ini kita bisa deklarasikan bersama-sama Mazmur 91 beberapa ayat pertama supaya kita bisa belajar menghafalkannya juga. Oke, baik. Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, pemberitaan kabar baik dan juga setiap pribadi dimanapun berada, urapan-Mu menjangkau, menjamah, dan Engkau hadir nyata di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih kami menerima semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, baik. Hari ini kami bisa menjumpai Anda bersama-sama secara berdua, secara spesial. Kami berdua akan menyampaikan kabar baik pada Anda semuanya. So just want to welcome my better half, my beloved wife, beautiful one. And pada hari ini Ibu Grace akan join dengan kita dan akan membawakan banyak hal yang luar biasa di dalam hal hikmat. Hikmat pada waktu-waktu seperti sekarang ini memang sangat dibutuhkan sekali hikmat. Waktu-waktu seperti ini kita tidak tahu dan semuanya tidak menentu, semuanya tidak bisa dipastikan, pemerintah tidak bisa kita pegang, dan semua keadaan itu semuanya berubah dengan cepat dan selalu berganti-ganti. Dan kita tahu pasti adalah hikmat Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita untuk bisa menentukan apakah anak sekolah atau di rumah, untuk pergi atau tinggal di rumah, membuka toko atau tetap ditutup, atau bekerja atau tinggal di rumah. Semuanya itu perlu pernyataan dari hikmat Tuhan sehingga kita melangkah dengan satu sukacita yang besar, bukan dengan ketakutan, bukan dengan was-was, tapi dengan sukacita, dengan pengetahuan bahwa penyertaan Allah itu selalu nyata di dalam setiap langkah kita. Jadi apapun juga yang terjadi, kita selalu berdoa, minta hikmat Tuhan, dan biarlah hikmat Tuhan itu boleh mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan, di dalam perkataan, di dalam sikap kita semuanya. Kita akan berbicara tentang the hidden wisdom of God, hikmat Allah yang tersembunyi di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Satu hal yang luar biasa. Kita akan melihat kabar baik di situ, dan kita akan berbicara tentang the hidden wisdom of God. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama untuk melihat dari kitab Yakobus yang berbicara tentang hikmat, yaitu Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Yakobus 3:17 saya akan bacakan. Katakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Luar biasa berbicara tentang hikmat yang dari atas.
Ya, Ibu Grace, bagaimana menurut Anda akan ayat yang luar biasa ini? Ayat 17 ini dimulai dengan kata tetapi. Jadi lebih baik kita lihat ayat sebelumnya, right? Oke, berarti kalau kita mundur beberapa ayat 13 berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kalau misalnya sekarang kita bertanya kan, selama ini kita ngomong soal hikmat. Kemudian of course akan timbul pertanyaan, jadi gimana caranya tahu apakah saya memiliki hikmat yang dari surga atau enggak? Atau pertanyaannya, orang itu berhikmat apa enggak? Gimana cara ngelihatnya gitu. Nah, di sini ayat ini berkata di ayat 17, apa yang ngomongnya? Hikmat yang dari atas adalah, berarti itu list itu adalah kriteria dari hikmat, karakteristik dari hikmat. Jadi kalau kita mau lihat apakah saya berhikmat, apa saya memiliki hikmat atau enggak, dilihat dari karakteristik ini. Pertama murni, terus apa itu tadi? Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, ada buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Sama seperti kalau kita tahu di 1 Korintus 13, kita bicara soal kasih itu, dan ada listnya, ayat yang sangat populer. Kalau kita ngomong soal kasih, selalu keluar 1 Korintus 13. Itu adalah karakteristik orang yang memiliki kasih atau orang yang mengasihi. Jadi kalau kamu mengasihi atau kamu memiliki kasih, kamu itu peramah, murah hati, kasih itu sabar, dia tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, dan lain-lainnya. Sama dengan ini, jadi kalau kita bisa mau melihat apakah saya mempunyai hikmat yang dari surga atau enggak, kita bisa lihat dari karakteristik ini nyata di dalam kehidupan kita. Sama. Tapi ya, mungkin kita bisa bilang bahwa kita nggak bisa menyatakan semuanya sekaligus, karena of course kita nggak sempurna yang bisa menunjukkan semuanya ada, itu cuman Yesus sendiri, of course. Tapi I think simpelnya begitulah, kalau kita bisa menjawab, jadi kira-kira saya ada hikmat yang dari surga nggak ya gitu. Kemudian kita bisa lihat karakteristiknya ini. Jadi kalau simpel ya, kita melihat tentang hikmat yang dari dunia ini, itu mungkin karakteristiknya sedikit berbeda gitu ya. Oh, mungkin juga bertentangan malahan. Karena di sini dibilang kalau ada iri hati, mementingkan diri sendiri, itu segala kekacauan dan segala hal yang jahat akan timbul dari situ gitu. Karena memang hikmatnya, pekerjaannya beda dengan hikmat yang datang dari surga. Iya, luar biasa. Great. Jadi ini adalah karakteristik dari orang-orang yang mengalami dan mengalirkan hikmat yang dari surga. Jadi bisa dilihat di dalam sikap, di dalam perkataan, di dalam laku semuanya. Dikatakan pertama-tama murni, tidak ada campuran,
tidak ada hal-hal yang merusak di situ, semuanya murni. Selanjutnya pendamai, membawa perdamaian, bukan membawa pertentangan, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, bukan sombong, bukan kemudian mementingkan diri sendiri, tapi buahnya yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saya percaya praktek dalam mengalami hikmat yang dari atas ini semuanya bisa kita alami bersama-sama di dalam kehidupan kita dalam menghadapi terutama situasi yang seperti saat ini. Ke depan kita membutuhkan lebih banyak lagi, lebih luar biasa lagi hikmat yang dari atas, karena hikmat duniawi atau hikmat dari dunia ini bisa muncul, bisa ada, tetapi yang jauh lebih indah, luar biasa adalah hikmat yang dari surga. Karena hikmat yang dari surga itu pasti memberikan dan membawa kehidupan bagi Anda dan bagi orang yang mendengarkan di sekitar kita semuanya. Ya, ini Yakobus 3:17 luar biasa, dan kita akan melihat sekarang lebih dalam lagi, yaitu tentang hikmat yang tersembunyi di dalam Allah. Hikmat Allah yang tersembunyi, the hidden apa? The hidden or secret wisdom of God. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya ingin memberikan beberapa teka-teki silang atau teka-teki yang orang Amerika mengatakan riddle atau teka-teki. Yang pertama, pertanyaannya demikian: kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Saya ulangi, kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Yang kedua, bebek apa yang jalannya muter ke kiri terus? Saya ulangi, bebek apa yang jalannya muter ke kiri terus? Yang ketiga, pesawat jatuh, kapal tenggelam, munculnya di mana? Kapal jatuh, pesawat jatuh, kapal tenggelam, munculnya di mana? Nah, ini teka-teki yang Anda bisa coba jawab dan diskusikan dengan teman-teman Anda. Tetapi kalau kita berbicara tentang teka-teki ini, saya teringat akan seorang yang sangat berhikmat yang ada di dunia ini. Mungkin Anda dan saya setuju kalau kita bisa menyebut namanya, yaitu Raja Salomo. Sangat penuh dengan hikmat, begitu luar biasa sehingga seorang ratu dari negeri Sheba mau ngetes betapa dalamnya hikmat Salomo ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang susah, yang disebut riddle, untuk ngetes apa jawaban dari Salomo ini. Itu Ratu dari Sheba itu datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tahu seperti teka-teki atau riddle yang susah, dan dipertanyakan pada Salomo, dan Salomo menjawab semuanya itu dengan baik, sehingga Ratu Sheba ini sangat kagum dengan hikmat yang Tuhan berikan. Nah, saudaraku, ini pasti bukan dari Salomo sendiri, karena jawaban itu pasti Tuhan yang memberikan, karena Tuhan yang mengetahui isi hati pikiran dari Ratu Sheba ini, yang membawa riddle, teka-teki yang dia sendiri yang bisa menjawab semestinya. Oke, nah mari kita akan masuk dalam 1 Korintus pasal yang kedua, berbicara tentang the hidden wisdom of God atau hikmat Allah yang tersembunyi. Saya akan membacakan lebih dahulu dari ayat yang ke-6, 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Sungguh pun demikian,
kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, yaitu hidden wisdom of God, dan rahasia, misteri, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada yang disebut hikmat Allah yang tersembunyi. Bagaimana Bu Grace tentang hikmat Allah yang tersembunyi, hikmat yang bukan dari dunia ini, hidden wisdom of God? Ternyata hikmat yang dari Allah yang tersembunyi, yang misteri, katanya misteri di zaman dahulu itu, berbicara soal Yesus, soal salib, dan soal semua yang dihasilkan dari karya salib itu. Karena kelihatannya jawabannya ada di ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenal wisdom yang dari Allah ini, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Berarti somehow mereka tidak mengenal itu, bahwa Yesus, proses penyaliban dan hasil dari karya salib itu adalah wisdom yang tersembunyi, yang cuma Tuhan yang memiliki. Padahal itu semuanya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Iya, ada nubuatannya ya. Saya rasa sih kelihatannya misteri atau tersembunyi, bukan karena tidak ada orang yang, ya mungkin tidak ada orang yang tahu, atau mungkin mereka tahu tapi masih samar-samar atau terselubung sampai saat waktu Yesus datang di dunia ini dan kemudian mati di atas kayu salib, dan kemudian setelah itu baru bukan jadi misteri lagi, sekarang jadi terbuka gitu. Jadi oh ternyata itu yang dulu terselubung itu, ternyata misterinya itu tentang Yesus dan tentang proses penyaliban dan semua yang dihasilkan dari karya salib itu, ya kan? Karena di sini di ayat 9 dikatakan seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dari hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti kan dari sini kita bisa bilang bahwa ide dari salib, dari Yesus yang Tuhan turun menjadi manusia, kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dan semuanya itu datangnya, hikmatnya itu datangnya bukan dari manusia. Karena kayaknya hikmat manusia tidak akan mungkin bisa come up atau menghasilkan hikmat yang seperti itu. Jadi itu idenya dari Tuhan, inisiatifnya dari Tuhan, yang menyediakan juga Tuhan, yang menjalani juga Tuhan. Tetapi di sini dibilang hasilnya dari semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan Allah untuk kita. Jadi hasil atau benefitnya itu disediakan untuk kita. Itu saya rasa good news-nya di situ. Jadi disediakan Allah itu maksudnya itu freely given, Iya. Secara gratis disediakan oleh Allah. Ya, Karena kan? dunia saya rasa tidak bisa mengerti hal itu. Bagaimana mungkin hal-hal yang baik itu dibayar, dibeli, dibayar lunas oleh Allah dan diberikan free untuk manusia. I mean, come on. Karena hikmat
dunia tidak berbicara tentang hal-hal yang gratis. Iya, bicara hal gratis, murah, tidak ada yang mau, nah itu gratis. Tapi kalau yang bagus, berharga, bermutu, Mungkin tidak masuk akal. Iya, nggak masuk akal untuk hikmat dunia, enggak masuk lah. I think that's the mystery, the hidden mystery dari hikmatnya Tuhan yang luar biasa, yang bukan soal Yesus dan proses penyalipannya aja yang menjadi misterinya itu, tetapi saya rasa benefit yang dihasilkan dari karya salib itu yang luar biasa, itu yang dimaksudkan Allah untuk diberikan untuk kita, untuk orang yang mengasihi Dia. I think that's a great news. Luar biasa ya. Jadi sekarang ini bukan jadi rahasia lagi ya. No. Jadi sudah jelas, sudah terbuka semuanya. Tapi perlu Roh Kudus untuk menjelaskan hal ini, untuk mengarahkan dan untuk mengingatkan apa saja yang Tuhan telah sediakan melalui karya salibnya. Jadi perlu pekerjaan Roh Kudus untuk tetap berkarya dalam kehidupan kita semuanya. Karena kalau Anda melihat di ayat yang ke-10, di 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia. Jadi bukan hikmat dunia yang kita terima, bukan roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi saya ulangi, dikatakan supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, kita menerima roh yang berasal dari Allah. Jadi untuk melihat hal-hal yang free atau hal-hal yang gratis yang dikaruniakan, itu maksudnya yang diberikan secara cuma-cuma untuk kita, bukan hanya cuman hikmat yang kita perlukan, hikmat surga untuk supaya kita bisa mengerti, tetapi juga pekerjaan Roh Kudus untuk memberikan pengetahuan itu supaya mata kita bisa melihat, oh ternyata itu yang diberikan Allah secara cuma-cuma untuk saya. Itu pun perlu Roh Kudus, ya kan? Dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Jadi sebetulnya kita tahu, kita sanggup, kita bisa tahu hal-hal yang tersedia bagi kita, yang dikaruniakan oleh Allah bagi kita. Jadi maksudnya yang dikaruniakan itu berarti yang sudah tersedia ya, yang sudah diberikan, sudah disediakan dengan gratis kepada kita. Jadi barang siapa yang menerimanya, yang mau terima hal-hal yang sudah disediakan, barang siapa yang menerimanya akan diberikan apa? Kehidupan kekal. Dan menerima contohnya kesembuhan yang sudah diberikan, kita terima kesembuhan itu yang telah disediakan, kita terima. Dan itu semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semuanya, yang bagi orang percaya, yang juga yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus juga, kita mengalami itu setiap hari. Jadi hikmat yang mengalir itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk kita berjalan di dalam satu dasar fondasi yang sangat penting, yaitu fondasi yang dibilang hikmat yang bukan dari dunia, hikmat yang tadinya tersembunyi tetapi sekarang sudah dibukakan karena kita boleh mengerti, itu adalah tentang salib. Jadi salib adalah fondasi atau dasar dari hikmat.
kita semuanya yang boleh hidup di zaman saat ini, di waktu seperti ini. Jadi kita selalu ingat akan karya salib Yesus dan pekerjaan Roh Kudus yang mengalir melalui kita, memimpin langkah-langkah kita. Ya, inilah adalah kabar baik yang sangat berharga, yang perlu dan layak untuk kita bagikan kepada orang lain. Tidak hanya kita simpan sendiri, tapi kita bisa bagikan kepada yang lain, bagi setiap orang yang mungkin yang sudah percaya tapi yang belum mengerti, belum tahu kalau ada hal-hal yang baik yang sudah disediakan melalui karya salib yang kita tinggal terima. Banyak orang yang belum tahu akan hal itu meskipun sudah percaya Yesus sudah mati untuk dirinya, tapi belum percaya bahwa hal-hal yang baik itu sudah disediakan, kita tinggal terima saja. Apalagi untuk orang-orang yang belum percaya, ini adalah kabar baik yang perlu kita beritakan dan kita bawa kemana kita boleh pergi, dan kita memberitakan kabar baik di mana setiap Anda dan saya dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian, yaitu pelayan-pelayan yang membawa berita pendamaian. Kita akan mendengar hal itu di lain kesempatan, dan saat ini kita akan berdoa untuk Anda semuanya tentang hikmat yang dari atas dan hikmat yang tersembunyi ini boleh menyatakan dirinya dengan luar biasa lebih lagi dalam setiap Anda semuanya. Ya, saya minta Ibu Grace boleh berdoa lebih dahulu, dan saya akan menutup doa untuk Anda semuanya juga. Jawaban riddle-nya? Jawaban riddle-nya? Google. Coba di Google aja dulu gitu ya. Bisa Anda terka-terka dulu gitu. Saya riddle memang jawabannya, yang tahu cuman yang bikin riddle-nya. Jadi kalau Salomo bisa tahu jawabannya dan Ratu Sheba terkagum-kagum, itu memang luar biasa. Itu must be God. Ya, Tuhan yang berbicara, karena Tuhan yang tahu isi hati Ratu Pohon Sheba. kelapa ditebang depan rumah, itu bisa macam-macam jawabannya. Oke, haleluya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan setiap dari kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Hikmat yang tersedia yang sangat kami butuhkan Tuhan. Saat ini Engkau sediakan juga bagi kami, dan kami tahu bahwa Yesus Engkau adalah hikmat bagi kami. Dan kami mengucap syukur karena kami tahu hikmat itu sendiri ada bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, pada saat kami membutuhkan, hikmat itu boleh mengalir dan memberikan kepada kami satu jalan keluar, satu solusi, satu ide yang cemerlang yang Tuhan yang kami butuhkan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang Kau berikan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan menutup di dalam doa berkat. Pada hari ini saya boleh mempersilakan Anda kalau bisa bangkit berdiri, mengangkat tangan, silakan untuk boleh menerima doa berkat ini bersama-sama. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik pada hari ini, bila setiap kami boleh tercerahkan dan boleh menerima mata yang terbuka untuk melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Hamba berdoa bagi yang membutuhkan kesembuhan. Kesembuhan telah sediakan melalui pilu-pilu Yesus Kristus. Membutuhkan damai sejahtera di dalam hati. Tuhan Yesus adalah damai sejahtera, sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita semuanya yang telah ada dan tinggal, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita semuanya. Terima kasih untuk jalan-jalan yang terbuka, untuk kami boleh lewati, dan jalan-jalan yang tertutup, supaya kami tidak lewati karena Engkau melihat bahaya di depan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau yang menjamah, menjangkau setiap kehidupan lebih dalam lagi dalam menghadapi situasi musim-musim seperti ini. Dan hamba berdoa saat ini di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji Allah yang iya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempatkan terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikat-tikat langit bagimu hingga lubungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datanya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang engkau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Sampai kita berjumpa kembali di lain waktu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul salah bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di